Kali ini kita akan membahas film berjudul The Thin Red Line, berlatar belakang Perang Pasifik antara pasukan Amerika melawan Jepang tentang perebutan pulau di masa Perang Dunia II pada tahun 1943 yang disebut sebagai Pertempuran Guadalcanal. Pada awal-awal, kita diperlihatkan tentang kehidupan penduduk asli Melanesia yang riang di Pasifik Selatan, bersama seorang tentara Amerika bernama Whit yang hidup berdampingan bersama mereka. Alasan Whit berada di sini adalah untuk mencari informasi tentang rumor yang beredar jika Jepang diketahui sedang membangun landasan udara di pulau ini. Whit sangat menyayangkan kenapa terjadi perang di pulau sedamai ini. Ia terus berkata kepada hati kecilnya, jika memang perang tak bisa dihindari, keinginan Whit hanya satu, yaitu meninggal dengan tenang seperti almarhum ibunya. Hingga salah satu rekan Whit melihat kapal patroli Amerika yang akan menjemput mereka. Setibanya di sana, Whit tampak diinterogasi oleh Sersan Wells yang mengatakan bahwa Whit gagal dalam tugasnya. Ia pun tidak diizinkan kembali bergabung dalam unitnya. Whit malah ditugaskan menjadi pembawa tandu untuk mengurus prajurit yang terluka. Whit memang sengaja mangkir dalam misinya karena ia tidak menginginkan adanya perang di pulau tersebut. Kesalahan itu menyebabkan Whit berakhir dalam sel penjara untuk beberapa waktu bersama rekannya. Tapi pada akhirnya pihak Amerika mendapat informasi jika Jepang benar-benar membangun pangkalan udara di sana. Hal itu disampaikan langsung oleh seorang jenderal. Di sisi lain, Kolonel Garden merasa dicurangi oleh atasannya. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, justru ia seperti diancam untuk memimpin penyerangan ke pulau itu. Meskipun sebenarnya banyak kolonel lebih muda yang tak kalah berpengalaman. Meski begitu, Kolonel Garden tetap rela menjalankan perintah ini semata-mata demi negaranya. Maka Kompi Charlie pun turun dalam kampanye Guadalcanal, bertugas merebut pulau-pulau tersebut yang akan digunakan Jepang sebagai pangkalan untuk mengancam rute logistik antara Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru. Sedikit mendapat masalah ketika banyak dari prajurit tidak tahu jika mereka akan berperang melawan Jepang. Orang-orang itu selalu dihantui rasa takut dan merenungkan nasibnya. Apalagi minimnya pengalaman tempur, bahkan rata-rata dari mereka adalah prajurit baru. Namun ada hal menarik di kompi ini. Salah satu tentara bertemu dengan mantan perwira tinggi yang ada di timnya, bernama Bell. Bell menjelaskan bahwa dulunya merupakan perwira tinggi yang mengurus bagian mesin selama 4 tahun. Tapi Bell terpaksa mengundurkan diri begitu saja dan menjadi prajurit biasa. Tindakan nekat itu ia lakukan demi bisa selalu dekat dengan istrinya. Bahkan, Bell terancam tak bisa menjabat menjadi perwira lagi. Kapten Staros pun akhirnya diperintahkan untuk memimpin Kompi Charlie menuju bibir pantai dan sampai ke Pulau Guadalcanal tanpa perlawanan dari musuh. Mereka berbaris menuju ke kedalaman pulau, melewati hutan belantara, rawa, sampai tak sengaja menemukan prajurit Amerika yang tewas bersimbah darah dengan kondisi begitu mengenaskan. Tak terkecuali Whit yang kini ditugaskan menjadi pembawa tandu, mencoba menolong dan memberikan perawatan medis kepada prajurit yang terluka akibat pertempuran sebelumnya. Keesokan paginya, Kolonel Garden memberi komando kepada Kompi Charlie menaiki bukit untuk merebut hutan yang dikuasai Jepang secara frontal, berharap membuat musuh mundur kewalahan. Di sisi lain, Kapten Staros mencemaskan bawahannya mulai kehabisan cairan. Mengingat di tempat mereka sekarang sedikit pun tak ada air, karena tentu serangan ini membutuhkan stamina yang besar. Tetapi Kolonel Garden acuh begitu saja, tidak menerima alasan apapun. Sedikit kecewa, Kapten Staros terpaksa menerima perintah tersebut. Dan anehnya, salah satu prajurit mulai beralasan mengeluhkan sakit perut. Beruntung, Sersan Wells mengizinkannya kembali untuk mendapatkan pengobatan. Perlahan-lahan mereka bergerak menaiki bukit, tetapi mereka mulai dihujani peluru dan ledakan artileri oleh Jepang. Siapapun yang mencoba mendaki akan dihabisi oleh tembakan senapan mesin. Serangan musuh membuat Kapten Staros menjadi panik. Bahkan ia sampai berdebat dengan petugas tandu untuk segera mengevakuasi korban di baris depan. Sedangkan mereka juga sibuk membantu 9 orang yang terluka parah.
Sampai tiba-tiba Whit muncul dengan sedikit mengejek Sersan Wells sebelum ia meminta izin kepada Kapten Staros untuk kembali ke batalionnya dan bergabung ke medan pertempuran. Meski tahu satu persatu prajurit Amerika ditumbangkan Jepang, Kolonel Garden tetap memaksa Kompi Charlie melanjutkan penyerbuan dan diharuskan mengosongkan bukit itu saat siang nanti, menyebabkan sang kapten kehilangan fokus. Tentu itu sesuatu yang mustahil, mengingat pasukannya hampir terbantai habis, sampai-sampai membuat mereka tersebar akibat gempuran itu. Salah satunya adalah regu pimpinan Sersan Kek yang bersembunyi di balik bukit-bukit kecil, berharap mendapat bala bantuan. Kemudian saat musuh mulai berdatangan, Sersan Kek mencoba meraih granat di ikat pinggangnya, tapi secara tak sengaja ia justru hanya menarik pinnya. Dan alhasil ledakan itu mengakibatkan cedera parah di bagian belakangnya. Tindakan bodoh itu membuat Sersan Kek begitu menyesalinya. Ia berulang-ulang memohon kepada rekannya untuk menuliskan surat kepada istrinya jika ia gugur secara terhormat. Meski begitu, Whit mencoba meyakinkan bahwa Sersan Kek lah yang harus menulisnya sendiri, karena dengan cara apapun dia harus selamat. Walaupun tak lama kemudian ia mulai kehilangan kesadaran sampai merasakan dingin di sekujur tubuhnya. Dan naas Sersan Kek pun akhirnya meninggal. Tak lepas dari beberapa prajurit yang mengalami trauma mendalam ketika menyaksikan rekan-rekannya tewas terbunuh. Bahkan ia lebih memilih menjadi pengkhianat lalu pergi dari pertempuran. Pada titik lain, Sersan Wells memberanikan diri berlari mendekat ke seorang tentara yang sekarat. Ia hanya memberinya morfin yang cukup untuk membuatnya keluar dari kesengsaraan, sebelum akhirnya meninggal karena cederanya. Kapten Staros yang melihat tindakan Sersan Wells berniat menyinggung namanya saat diadakan rapat untuk mendapatkan medali Silver Star. Tetapi ini bukan soal penghargaan, melainkan nyawa seseorang. Sersan Wells segera menyela pembicaraan, berniat mengundurkan diri jika namanya benar disinggung, meninggalkan sang kapten memimpin pasukan ini sendirian. Selanjutnya, Kapten Staros mendapat teguran melalui radio dari Kolonel Garden. Garden sangat marah melihat para prajurit hanya berdiam di balik bukit ketika seharusnya mereka menyerang secara frontal. Bahkan ia terus mengoceh untuk menyingkirkan senjata mesin milik musuh, tak peduli dibayar dengan nyawa berapapun. Namun Kapten Staros menolak keras, belak-belakan menyatakan bahwa dia tidak akan menyerahkan anak buahnya. Lagi pula itu seperti misi bunuh diri, mengingat persenjataan dan posisi Jepang lebih menguntungkan. Untuk itu, Staros meminta izin patroli melalui sisi kanan bukit melakukan pengintaian posisi Jepang, kemudian mengepung dengan sekelompok prajurit dalam jumlah besar. Tetapi lagi-lagi kolonel keras kepala itu mengabaikan masukan tersebut. Seperti tak punya rasa bersalah, dia tetap bersikeras pada strategi awalnya. Hal itu membuat sang kapten hanya terdiam ketika harus memikul beban berat. Bersama dua saksi, Staros yang notabene merupakan seorang pengacara secara terpaksa mengancam Kolonel Garden untuk mengizinkan masukannya karena perintahnya sama dengan pembunuhan. Marah atas penolakan Staros, Kolonel Garden memberanikan diri naik ke posisi Kompi Charlie, ditemani oleh Kapten John, yaitu perwira eksekutif batalionnya. Ketika tiba, mereka mendapati bahwa perlawanan Jepang tampaknya telah berkurang. Saat bersamaan, Bell termasuk 6 prajurit ternyata diam-diam diperintah oleh Kapten Staros mengintai ke puncak bukit sendirian. Alhasil, unit kecil itu mendapati bahwa Jepang mempunyai pertahanan bunker dan 5 senjata mesin. Setelah diberitahu tentang pengintaian Bell atas posisi Jepang, Kolonel Garden menyarankan detasemen kecil berupa beberapa orang sukarelawan termasuk Whit dan Kapten John yang akan memimpin melakukan manuver pengepungan sekaligus usaha awal untuk mendesak Jepang. Ketujuh relawan itu akhirnya melanjutkan pengintaian ke atas bukit menuju bunker, perlahan-lahan mencari rute titik buta musuh. Kemudian Kapten John menentukan koordinat kepada pesawat Amerika untuk membombardir bebatuan yang digunakan Jepang sebagai benteng perlindungan. Ledakan itu mengawali jalannya pertempuran terhadap dua pihak. Sayangnya satu prajurit pengintai harus menyudahi pertempurannya saat timah panas mendarat di tubuhnya. Namun hal itu tidak menghentikan serangan membabi buta yang dilancarkan ke 6 prajurit Amerika. Bahkan saat bala bantuan Jepang datang, dengan sigap mereka mampu mengatasinya, sampai menghabisi tentara Jepang di dalam bunker.
Hingga pertempuran itu dimenangkan oleh pasukan Amerika dan berhasil menawan beberapa prajurit Jepang yang tersisa. Terlebih, Amerika juga mendapat informasi tentang lokasi keberadaan kamp Jepang dari pengakuan seorang tawanan. Namun lagi, air menjadi perihal utama karena banyak prajurit yang kelelahan memungkinkan mereka bisa saja pingsan ataupun mati. Seakan buta terhadap perjuangan bawahannya, Kolonel Garden tetap berambisi untuk bergerak menguasai bukit, mengacuhkan semua keluhan yang disampaikan. Tapi berkat Kapten John, akhirnya Kolonel Garden terpaksa memerintahkan 3 prajurit kurir untuk mencari air. Dan dalam 1 jam lagi, mau tak mau mereka harus bersiap-siap kembali menyerang kamp Jepang di titik lain. Kini kedua belah pihak saling mewaspadai satu sama lain dalam ketebalan kabut. Terjangan pasukan Jepang memecah keheningan dan mengawali terjadinya pertempuran. Tentara Amerika tak henti-henti mengerahkan pasukannya untuk mendesak Jepang. Meski perlawanan musuh cukup menyulitkan, pada akhirnya Amerika berhasil memenangkan pertempuran dan menduduki kamp tersebut di antara tumpukan mayat-mayat tentara Jepang. Namun di sisi lain, kekalahan itu justru merupakan pukulan telak sekaligus momen menyakitkan bagi Jepang. Setelah pertempuran usai, Kolonel Garden bermaksud menggantikan posisi Staros dengan kapten lain yaitu Letnan Ben. Garden mengatakan bahwa Staros terlalu lunak untuk tekanan pertempuran dan menyarankan pengajuan penugasan ulang ke pengacara Angkatan Darat Washington. Sang kolonel juga akan menjamin Staros mendapatkan medali penghargaan Silver Star untuk menghindari nama unitnya tercoreng karena ia dikeluarkan dan melanggar komando. Lagi pula, apa yang dilakukan Staros adalah demi melindungi bawahannya agar tidak mati sia-sia. Atas upaya tersebut, esok harinya Komandan Divisi akan menggantikan mereka kepada batalion pasukan cadangan dan berhak mendapatkan cuti bertugas selama seminggu. Sementara sekelompok prajurit sangat menyesalkan terhadap keputusan tersebut, tak terkecuali juga Staros yang sudah menganggap mereka layaknya seperti anak sendiri. Meskipun menemukan sedikit kegembiraan dalam jeda pertempuran, lapangan udara lokasi mereka ditempatkan sering mengalami pengeboman artileri musuh. Bahkan Belle mendapat surat dari istrinya hanya untuk memberitahu bahwa dia telah jatuh cinta dengan pria lain dan berniat ingin bercerai agar bisa menikah dengannya. Setelah membaca surat tersebut, tentu Belle sangat terpukul. Ia hanya bisa terdiam, berjalan tak terarah. Sedangkan Whit mencoba kembali berbaur dengan penduduk Melanesia. Ia memperhatikan bahwa memang tak ada kehidupan yang indah ketika dia memutuskan pergi ke kesatuannya. Tetapi kini para penduduk desa semakin menjauh dan takut. Mereka sudah tidak percaya pada orang luar hingga sering bertengkar satu sama lain. Beberapa minggu kemudian, kompi itu dikirim untuk berpatroli ke sungai di bawah komando Letnan Ben. Suara tembakan artileri Jepang semakin mendekat ke posisi mereka. Sedikit terengah-engah, Letnan Ben bermaksud melaporkannya ke markas. Ia pun segera cemas, mengetahui jika sambungan komunikasi terputus. Dibantu oleh Belle, Letnan Ben kemudian mengerahkan Kopral Five dan prajurit Combs untuk mengintai ke hulu. Seketika, Whit mengajukan diri menjadi sukarelawan dan ikut mengintai, karena ditakutkan mungkin sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan Whit berharap ada di sana. Dengan hati-hati, pasukan kecil tersebut perlahan menaiki hulu sungai. Ketiga orang itu secara tak sengaja bertemu sekelompok pasukan Jepang. Lantas mereka bersembunyi, berniat mundur kembali ke kompi dan mengatakan tentang situasi itu. Tapi saat berlari, Jepang menghujani segelintir tembakan yang melukai prajurit Combs. Serangan tersebut menyebabkan mereka terdesak oleh kepungan musuh. Whit pun berencana menghambat laju tentara Jepang dan membiarkan Kopral Five kembali untuk memberitahu seluruh unit. Sementara Combs ditinggalkan untuk bersembunyi, kemudian mengikuti hilir sungai berharap bertemu rekan-rekannya. Lain halnya dengan Whit yang mencoba mengecoh pergerakan tentara Jepang, memancing mereka untuk menjauh dari kompi. Meski sedikit membuahkan hasil, pada akhirnya satu regu Jepang berhasil mengepung Whit, menuntutnya untuk menyerah. Namun Whit segera mengangkat senapannya guna memprovokasi mereka. Naas hal itu mengakibatkan dirinya harus tewas terbunuh.
Singkat cerita, mayat Wade ditemukan tentara Amerika lalu dimakamkan oleh rekan satu timnya. Sersan Welles adalah salah satu dari sekian tentara yang menyayangkan kematian Wade. Di akhir film, kompi tersebut mendapat komandan baru. Mereka kemudian dibebaskan dari tugas dan menaiki sebuah kapal yang akan mengevakuasi pergi dari Guadalcanal. Dan film pun selesai. Berbeda dengan film perang pada umumnya, tidak ada unsur patriotik dalam film ini. Prajurit-prajurit yang bertempur di sini memendam rasa kecewa, tersesat, dan ketakutan. Mereka tidak berjuang untuk negara ataupun demokrasi, melainkan berjuang demi bertahan hidup. Dalam satu adegan penting, Kolonel Garden memerintahkan Kapten Staros untuk memimpin anak buahnya menyerang benteng Jepang dengan frontal. Ketika sang kapten menyarankan alternatif lebih logis, hal itu ditolak mentah-mentah oleh Garden, menjadi suatu karakter yang mungkin lebih pantas menjadi antagonis dalam film ini. Filosofi dari film ini adalah untuk menguraikan gagasan bahwa semua manusia memiliki jiwa yang sama dan merupakan bagian dari alam. Oleh karena itu, peperangan hanyalah contoh dari umat manusia yang berjuang melawan dirinya sendiri. Bagi kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai, saya ucapkan terima kasih. Semoga kata-kata saya tidak menyinggung pihak lain dan masih sopan bagi kalian yang mendengar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di next video.